Pusaran konflik dokter detektif alias Doktif tampaknya masih terus bergulir panas. 10 Maret 2025 kemarin, didampingi kuasa hukumnya, ia pun kembali menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap pengusaha skincare Sela Soukia atas pasal dugaan perampasan kemerdekaan. Di momen itu, Doktif dengan lantang menyuarakan kegeramannya terhadap para oknum mafia skincare yang seolah berusaha dengan segala cara menjatuhkan dirinya. Namun alih-alih gentar, Doktif mengaku akan segera mengungkap dugaan kebohongan yang dilakukan oleh sang seteru ke hadapan publik. Lantas, apakah artinya Doktif masih akan terus lantang menyuarakan keyakinannya terkait mafia skincare di Indonesia? Oh ya ampun. Halo. Itu jangan peer dulu. Anda kenapa takut? Anda takut? Bener kan? Kan juga gara-gara COVID, ngurusin COVID. Oh iya bener. Di mana Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Di mana itu? Di mana dapatnya? Di mana kamu dapatkan klip polosan itu? Di mana? Di mana? Di mana? Jadi alhamdulillah tadi sudah selesai ya pemeriksaan untuk pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi kali ini kita pasalnya pasal 333 tentang ayat 1 tentang perampasan kemerdekaan. Ini terkait dengan laporan Doktif yang peristiwa tanggal 17 di Januari 2025 di restoran Nyonya Suharti. Yang mungkin teman-teman sudah tahu, ini terkait dengan terlapornya yaitu saudari SS dan kawan-kawan. Sela Soukia atau Rahma Ina. Kalau Doktif mah pakai nama aja ya, udah nggak pakai inisial karena fitnahnya udah luar biasa. Kenapa? Karena kalian begitu bencinya dengan Doktif yang begitu lantang membuka kebohongan kalian ini. Stop sudah ya. Kalian para mafia-mafia skincare ini stop melakukan kebohongan publik. Dan nanti akan ada lagi satu lagi kebohongan dari owner Flexing yang akan Doktif bongkar ke hadapan kalian. Tunggu aja, insya Allah minggu ini akan terbongkar kembali. Jadi Doktif tidak akan bisa dipungkiri. Kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Nah, material, imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin Turun nggak sih Kak? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita gitu. Pekerjaannya ini ada pengurangan dari karyawan kan nanti? Gimana? Dampaknya ini Ada dampaknya nggak sih Bang? Ada. Kita sampai pengurangan karyawan. Berapa? Ya, Berapa ada orang? banyak. dari tim produksinya atau Tim pengerja Dari produksi pabrik juga ya berdampak banget deh. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Dan ini bukan hanya di kita aja, banyak juga di orang lain. Di perusahaan lain juga. Di perusahaan lain juga. Doktif juga terang-terangan menyampaikan tudingan penggiringan opini yang dilakukan oleh pihak Sela Soukia, di antaranya terkait apa yang terjadi saat momen pelabrakan terjadi. Doktif menyebut ada salah satu ajudan Sela yang diduga oknum penegak hukum menghalang-halangi dirinya untuk keluar dari restoran yang menjadi lokasi dari peristiwa tersebut. Tak hanya itu, ia pun menuding sang seteru membayar buzzer hingga ratusan juta rupiah untuk menutup kebenaran. Tolong mas polisi panggil polisi mas. Lapor polisi. Polisi dong.
keamanan. Hidupin lampu nggak? Hidupin nggak? Dan di sini juga ada penggiringan nanti akan muncul narasi. Ya, akan muncul narasi bahwa dari mereka, dari mana kok bisa terjadi perampasan kebebasan? Kan masih bisa live. Jadi di sini Doktif tekankan itu adalah konteks yang berbeda. 2 kali kebebasan Doktif dirampas. Pada saat yang pertama, pada saat Doktif tidak bisa keluar dari rumah makan tersebut. Dari dalam restoran. Dari dalam restoran, ya itu sudah jelas, kalian semua bisa melihat. Kita punya semua bukti CCTV-nya bahwa pintu restoran itu ditutup oleh mereka, oleh oknum yang mengaku seorang polisi. Ya, di dalam, ternyata di luar dia berganti profesi menjadi seorang TNI. Faisal yang diakui oleh seorang Sela Saukia dengan nama panggungnya dan nama aslinya itu adalah Rahma. Siapa? Ina, ya. Itu adalah ajudan. Yang ingin saya tanyakan ke publik, apakah jabatan seorang Sela Saukia sehingga dia bisa mendapatkan ajudan seorang polisi, anggota BRIMOB dengan nama Faisal? Itu yang sampai saat ini tidak terungkap ke publik. Beritanya tenggelam oleh kasus penggiringan opini dari akun-akun bodong, akun-akun bayaran mereka yang jelas Doktif sudah punya buktinya di sini. Dan sepertinya akun-akun itu sekarang sudah mulai tumbang. Ya, jadi penggiringan opini mereka dengan membayar akun-akun tersebut dari yang sekian juta sampai 3 digit. Ya, itu semua ada buktinya. Dia bukan konsumen dari produk itu. Ya. Dia tidak punya kapasitas menyatakan sebagai konsumen. Kedua, dia tidak punya legal standing untuk melakukan review. Dia tidak sebagai apa-apa. Yang punya wewenang kan BP POM. Jadi dia itu mengapa melakukan itu? Karena dia juga jualan. Itu masalahnya. Kita membedakan dia lebih bertanggung jawab aja sih dengan ucapannya gitu. Untuk kan kita kan ketika kita berucap kita harus berani bertanggung jawab lah itu benar apa enggak. Selain kasus dengan Sela Saukia, seperti diketahui, Doktif juga dikait-kaitkan dengan Nikita Mirzani yang kini ditahan atas dugaan pengancaman terhadap Reza Gladys. Kuasa hukum Reza bahkan sempat dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya ada 2 tersangka lainnya yang diduga adalah Dr. Oki Pratama dan juga Doktif. Hal itu pun membuatnya sangat heran mengapa pihak seteru sangat getol menyuarakan hal tersebut padahal mereka sudah melaporkan ke polisi sehingga sepatutnya menunggu proses hukum yang seharusnya. Kalau kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka seharusnya ya, berdasarkan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Kecurigaannya mengarah ke siapa Bang? Tersangka ini? Ya, kecurigaan juga. Inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Ada komunikasi antara klien kami dengan Dr. O pada saat 27 Oktober, itu aja ya. Dr. S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Jadi untuk gerombolan sirkus ini ya, Doktif tekankan lagi, hati-hati. Ketakutan kalian sudah sangat-sangat Doktif rasakan. Sudah kita semua sudah rasakan, bukan Doktif, semua masyarakat. Ya, jadi kalian sudah mulai melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita, Dr. Oki ataupun Doktif tersangka. Kan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum penyidik sudah bekerja keras. Kenapa kok kalian getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti
yang mengaitkan Doktif, kenapa harus Doktif terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak Pak Bang Caca? Beberapa waktu belakangan ini juga ramai tudingan terhadap para mafia skincare yang disebut-sebut jadi sponsor, menyogok oknum polisi untuk memenjarakan Nikita. Secara mengejutkan, Doktif pun seolah menyiratkan dugaan serupa. Ia bahkan meminta Kapolri untuk mengawal kasus huru-hara skincare, disinyalir ada oknum penegak hukum yang ikut terlibat. Ia juga menyinggung perihal proses hukum terkait laporannya yang berjalan seakan-akan lebih lambat. Dan di sini juga Doktif mohon sekali pengawalan dari Bapak Listio sebagai Bapak Kapolri. Di sini sudah sangat terang benderang seperti kayak apa ya, dugaan-dugaannya bahwa permainan dari konglomerasi skincare ini luar biasa, sudah mulai mengotak-atik teman-teman kita di aparat penegak hukum ini dugaannya. Karena kok kayaknya kok cepet banget ya gitu. Sedangkan prosesnya Doktif ini kok agak lambat karena apa? Gitu. Doktif sih berharap memang karena mereka bekerja, cuman karena butuh saksi-saksi yang panjang ya guys ya. Jadi kemarin sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sheila Sokia, Arif Afanda, Hardi Rukmana, siapa lagi tuh? Mitra suaminya, terus siapa lagi 5 aja ya? Siapa? Irfan yang diakui oleh Sheila sebagai manajer. Itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk mungkin karena omsetnya juga turun ya, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang ngata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif itu pun sudah Doktif laporkan. Ada lagi guys, 5 lagi dipanggil lagi. Tambahan 5 lagi. Jadi itu yang mungkin membuat lama. Jadi Doktif sih berpikirnya ingin positif ya, karena banyak saksi yang akan dijadikan tersangka ke depannya. Gitu. Jadi mereka sekarang sangat-sangat panik. Beberapa waktu lalu juga beredar di sosial media rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Doktif diduga bernegosiasi dengan suami Reza Gladys. Berdasarkan rekaman percakapan yang beredar, suara wanita yang diyakini adalah Doktif meminta sejumlah uang sebesar 2 juta dolar Singapura atau setara dengan 24,18 miliar rupiah. Terkait rekaman CCTV yang beredar luas di jagat maya, baik Reza maupun Mufid pun membenarkan bahwa peristiwa tersebut memang benar adanya. Di sisi lain, Doktif menegaskan kepada pihak seteru agar jangan selalu melakukan penggiringan opini. Siapa itu dok yang mau? Dekat-dekat kerana nggak dapat. Kan masih bongkar. Kamu gue nggak kena. Oh, pejabat ini. Kamu termasuk stok sayur gitu. Kamu masih kena. Iya, kalau misalnya aku cuma kena, ini kenapa seorang benar? Jangan kamu stok sayur. Jadi produknya semua kena tarafnya sewa. Kalau itu gimana? Tinggal tunggu aku ya. Itu ML.
gimana? Dia pakai si ini untuk dimakan di bulan ini. Itu kamu nggak tahu harusnya itu. Bu Eni pernah cerita yang dimasukin ke serum itu kan. Bu Eni pernah. Tapi itu 2021. waktu bening dihajar. Terus lanjut yang aku gimana tuh? Makanya aku bilang ya pikirin plus minusnya pikirin aja. Jadi mintanya di angka 20-an. Tapi 750 aku ngikutin, aku bilang nggak mungkin kalau bilang ngomong aja gue nggak tega. Terus apa jaminannya kalau misalnya udah Bakalan digabung kan semuanya tergantung kan diundang DPR RI Januari. jadi nggak akan diganggu. Dan aku akan Tamat. Udah sekarang gini aja, buktikan mana uangnya, mana bukti transferannya. Pastikan kalau misalkan ini bukti transferan kan ada, ya kan? Ya kan, bukti transferannya mana? Udah gitu aja, buktikan di situ, ya. Kalau di Starbucks mah ya kita mah cuma ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol biasa juga nggak ketemu masalah. daripada dia ngotot-ngotot ke rumahnya Doktif nongkrongnya di depan ngapain? Sekarang gini, Coba ya saya dong, udah jelasin. tiga kali ke rumah Tanyain ke Doktif. mereka ngapain ngotot nemuin Doktif sampai 3 kali ngotot sampai ke kliniknya Doktif ngapain? Mau nitipin apa? Mau nitipin apa? Gitu bilangnya. Oh, mau jebak gitu ya. Gagal total. Biarin aja, mereka lagi pada main artis-artisan katanya. Bener, udah pada keluar belum? Si Panda? Kuasa hukum Doktif kepada senior saya ingin menyampaikan, mohon kepada senior ini apabila memang senior ini mungkin Pak Yulianus ya. Pak Yulianus, sampaikan aja Pak Yulianus ya. saya Jadi, mohon memang beliau percaya dengan jalannya hukum ini terkait dengan laporan yang sudah dibuat oleh kliennya, kami mohon percayakanlah kepada teman-teman penyidik dari Polri dan dari Polda ini. Jadi jangan seakan-akan ingin memberikan tekanan-tekanan kepada para penyidik ataupun para petugas hukum kita, Polda ataupun Polri. Ini untuk memberikan tekanan kepada penyidik agar Doktif ini menjadi seorang tersangka. Padahal bukti-bukti yang telah diperlihatkan selama kita di pemeriksaan, alhamdulillah pendapat saya, rekan dari tim juga, tidak ada yang menyangkut sama sekali dengan Doktif. Itu aja yang saya ingin garis bawahi. Dan saya juga ada sedikit menyampaikan pesan juga untuk Pak Yulianus ini. Ya, kemarin beliau sempat berstatement bahwa kenapa handphone DS bisa diambil. Itu adalah suatu hoax ya guys. Itu adalah pemberitaan yang sangat hoax ya. Jadi sedangkan dokter juga tantang, tapi ternyata sampai sekarang beliau tidak memberikan klarifikasi. Ya, jadi dan untuk kasus yang dari AS, jadi Dokter jelasin ya di sini ya kenapa Dokter dilaporkan oleh AS ya, mungkin teman-teman pada belum tahu. Ini Dokter aja jelasin. Jadi begini guys, AS itu melaporkan Dokter karena AS merasa tersinggung atas tulisan Dokter atau konten Dokter yang di situ menulis bahwa Fix bukan dokter, just tipper. Ya, jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Nah, yang Dokter tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi, jelas jejak digital dia adalah seorang just tipper. Ya, dan mungkinkah jika Dokter membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik, Bang Caca? Setuju. Ya? Jadi bisa kita kaitkan dengan pencemaran nama Jadi, baik. jadi begini. Jika memang Dokter ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Demi hukum. Jadi jangan juga ngotot, kenapa aku nggak naik klien Anda itu memang just tipper. Ya, itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa klien Anda adalah just tipper dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper.
gitu. Itulah makanya. Jadi nanti kan juga prosesnya kan ada yang namanya saksi ahli juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya kasusnya pun tidak akan naik, ya harus diterima dengan lapang dada, bukan dengan menggiring opini. Akhirnya bilang, nah kalian lihat kan siapa mafia skincare sesungguhnya sehingga kasusnya nggak naik. Maaf ya Allah. Jadi yang Doktif sayangkan, Anda ini adalah seorang lawyer, bahkan senior ya, senior Bang Caca ya. Tapi kenapa perilaku Anda, perkataan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang lawyer yang benar-benar berkualitas? Seperti itu kenapa? Pertanyaannya Doktif. Gitu. Anda memberikan informasi yang sangat menyesatkan. Handphonenya Doktif lah, dibilang Doktif juga diduga mafia, apanya? Itu sudah cukup, jangan menyeret-nyeret opini ke masyarakat, akan kembali ke diri Anda sendiri. Ya, oke?